Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo piye? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Sehingga nggak usah emang Pangeran Obi Diponegoro. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu? Siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Sing ngarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan dimintai, sebenarnya aslinya toh saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang Kiai NU tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak, tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Opo Mbah, opo Pak Mukhid, Pak Mukhid apa saya bilang gitu. Yo gak akeh-akeh lah Cak, lur takei luru ya sampean. Mosok ono se film iso menggambarkan tokoh yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor 2 aku takon Cak, sopo sing ngeruh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupalaka gawede ngono iku. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting nggak itu Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Ayo, gak paten-patenan hari-hari ini. Penting apa enggak itu? Lah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam-hitaman? Oh, nggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi. Nggak tanya. Ya, saya nggak akan perpanjang soal film, nggak apa-apa, nanti teman-teman film jadi nggak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman, kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah. Gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede, iku sopo iku biyen, Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang... Karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh. Kan kita pernah kasih, Sabrang pernah kasih teori. Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh
orang Islam, orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan, pokoknya yang substansinya rohani. Maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah, ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, preman, yang bisa 1000 orang di jalanan tanpa helm, itu kan kekuatan, kan begitu kan? Baru orang pinter. Nah, orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, UGM ngambil departemen apa, pokoknya pokoknya nek wis iki dadi menteri engko wis kiwa tengene kabeh nek gak UNER ya ITS, terus engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa, dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan Wijayanto, ya toh, Matar, ya toh, mulane omah gak duwe-duwe sampai saiki, ya toh, didol ya gak payu-payu, ya toh, jenenge namanya juga rohaniawan, itu loh. Nah, sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan? Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang, Anda lihat nanti cari wayang Begawan Abiyasa, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodo-rodo kaya aku lah. Cok muring-muring lah. Melu Cak. Ya guyon tapi ya temenan. Melu aku. Amin apa ne amin. Amin wis di Freeport saya. Sing kok guyu raimu dhewe lho ya. Oke, jadi maksud saya itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang dianggap harga mati tidak boleh dirubah itu ahmakan. Jadi itu jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu saja. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai. Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi terus kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu ahmaq. Nek di Quran semua Ahmad, ya dah. Maksud saya kita tetap harus terbuka, tetap harus yughayyiru ma bi anfusihim, itu terus menerus. Maka sebelum Pak Wijayanto saya ingin nambah dikit. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah.
berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya kecuali yang sudah baku dari Allah. Misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah.